Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu guru penguji, fasilitator maupun Ibu pengajar praktik. Saya Agus Wiratno, CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tanjung Malas. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu upaya guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, peserta didik kan beragam-ragam nih, ada kegemarannya masing-masing. Nah, salah satu yang menjadi profil belajar peserta didik itu ada peserta didik dengan gaya belajar audio yang senang mendengarkan suara-suara, senang bercakap-cakap, senang menangkap sesuatu yang berasal dari suara. Kemudian ada gaya belajar yang lain lagi seperti gaya belajar visual yang hobi lihat slide, lihat video, mungkin semacam study tour yang memberikan nuansa baru bagi peserta didik dengan tipe belajar visualnya. Kemudian ada kinestetik nih. Gaya belajar kinestetik ini kalau di sekolah saya biasanya identik dengan game-game, permainan-permainan yang ada kaitannya dengan konsep mata pelajaran yang diajarkan tuh. Ice breaking, kemudian game-game kecil yang menanamkan konsep materi belajar. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Ada beberapa tahapan nih. Secara umum yang saya pahami adalah yang pertama, kita pahami dulu tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, menciptakan suasana yang dapat mendorong anak untuk ingin belajar. Kemudian mengelola kelas dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan kepada kinerja atau hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Kesiapan belajar peserta didik. Guru harus tahu nih pengetahuan apa yang peserta didik ini miliki dengan kaitannya pembelajaran yang akan dipelajari. Hal ini biasanya nih dapat dilakukan melalui kuis atau pertanyaan pemantik yang singkat, sederhana di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengenai minat belajar peserta didik nih. Minat ini kalau disederhanakan dalam bahasanya, minat ini seperti motor nih, motor yang mendorong peserta didik untuk memuaskan rasa ingin tahunya itu. Nah, kemudian selain kesiapan belajar, minat, ada juga profil belajar peserta didik yang udah tadi saya bahas di awal. Ada 3 macam gaya belajar yang populer saat ini tuh. Ada tipe audio, tipe visual, dan tipe kinestetik. Untuk penjabarannya bisa lihat di bagian awal video tadi. Dan kalau masih belum yakin juga boleh search di internet. Jadi banyak sekali mengenai penjelasan mengenai gaya belajar peserta didik. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ya? Tentunya kita harus tahu dulu nih, diferensiasi itu yang seperti apa yang dimaksudkan. Di modul yang saya pelajari, maka diferensiasi ini kita bisa membaginya menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Apa tuh diferensiasi konten? Yaitu diferensiasi atau kegiatan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi peserta didik dengan materi belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Baik, lanjut. Selain daripada diferensiasi konten, ada juga diferensiasi proses. Nah, apa tuh diferensiasi proses? Ini berkaitan dengan strategi guru nih dalam menerapkan atau untuk membuat peserta didik itu mau berlatih dan mau mempelajari konten-konten materi pembelajaran. Banyak strategi ya. Ada yang menggunakan ice breaking di awal supaya menarik minat, supaya prosesnya itu nggak bikin ngantuk, nggak membosankan gitu. Dan masih banyak lagi strategi yang dapat digunakan guru. Merdeka belajar intinya. Kemudian ada diferensiasi produk nih. Seperti apa nih maksud daripada diferensiasi produk? Kalau hasil belajar peserta didik biasanya ini kan dituangkan dalam buku tugasnya nih, tapi nggak melulu di buku tugas. Jadi diferensiasi produk ini bisa hasil belajar anak yang dituangkan di berbagai media nih. Contoh media-media yang populer di era saat ini ya, bisa berupa foto, desain grafis, infografis, dan lain sebagainya. Bahkan video, flyer itu juga merupakan bagian dari diferensiasi produk. Tergantung dari pilihan peserta didik nih, nyamannya pakai media yang mana untuk menuangkan hasil pemahaman.
Selanjutnya, apa kaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu ada nih. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu nih memperhatikan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada di modul-modul awal nih, modul pertama kalau nggak salah. Kemudian selain itu, guru juga harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif agar mampu menciptakan pembelajaran yang menarik tentunya dan berdiferensiasi. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini juga mampu mendukung visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Ditambah lagi dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya memerlukan kerjasama yang baik dengan peserta didik nih. Kalau cuma gurunya aja yang aktif kan nggak maksimal, pembelajarannya kurang bermakna. Jadi kesepakatan kelas perlu diciptakan nih sebelumnya, agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 dengan kaitannya di modul-modul sebelumnya. Saya Agus Wiratno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.